Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita peluang, Allah beri kita kesempatan untuk menjalani hidup di dunia ini. Kita isi dengan amal saleh yang kita kerjakan. Mudah-mudahan amal saleh itulah yang akan menyucikan jiwa kita, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, yang insya Allah amal saleh itulah yang akan meninggikan derajat dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga di sisi manusia dan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala selalu menghimbau kita, menyeru kita untuk kita terus senantiasa berusaha menyucikan jiwa kita. Dalam setiap kejadian yang kita lalui dalam hidup ini, boleh jadi kejadian tersebut tidak menyenangkan kita, bahkan membuat kita menjadi terbeban, sengsara. Apalagi berkaitan dengan emosi kita, perasaan kita, yang berkaitan dengan hawa nafsu kita. Maka boleh jadi umpamanya ada berlaku, umpamanya dalam keluarga lah, perceraian umpamanya, dan sudah berpisah antara suami dengan istri. Tapi boleh jadi perasaan itu masih tertinggal atau tersisa, berlanjut, dia sudah bercerai tapi tidak selesai, yaitu masih ada lagi tersangkut. Umpamanya ketika pasangan itu berhubungan atau menikah lagi dengan orang lain umpamanya, maka ketika itu ada perasaan terbeban, ada perasaan bermacam-macam lah perasaan yang bisa saja itu menjadi celah bagi syaitan untuk masuk, sehingga membuat kita menjadi sengsara. Padahal itu adalah kehidupan dunia. Hidup ini adalah ujian. Maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah akhirat. Jangan terpedaya dengan dunia yang sedang dijalani ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir." Itulah yang dinasehatkan, itulah yang diperingatkan kepadamu, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhirat. Semua ini berlaku karena takdir Allah. Tak ada yang di luar takdir. Semuanya ini sudah menjadi suratan, menjadi tulisan yang telah kering tinta itu. Tak akan pernah berubah sepanjang masa. Yang kita sukai berlaku ataupun yang tidak kita sukai berlaku. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan lihat dunia yang sedang kita jalani ini, tapi pandanglah akhirat. Maka diingatkan kita, dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Ada kata azka di sini. Dzalikum, itulah dia nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an, azka lakum. Azka maknanya yang lebih baik, yang lebih suci, yang akan menyucikan jiwa kita, yang akan membersihkan hati kita, sehingga kita tidak terbeban dengan apa yang berlaku. Apapun kejadian, memang berat kejadian itu, bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun lamanya kita dianiaya, disakiti, dizalimi, dibohongi, didustai. Berat, memang berat. Nah, kemudian antara satu dengan yang lain sudah masuk ke dalam jiwa sehingga susah untuk dipisahkan sebenarnya. Tetapi yang berlaku bukanlah seperti yang kita rencanakan. Yang berlaku adalah seperti yang ditakdirkan Allah dalam suratannya. Maka inilah yang mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kepadanya. Kemudian pandang akhirat sana, lihat akhirat sana. Man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jadikanlah pelajaran. Itu adalah yang lebih mensucikan hati, lebih mensucikan jiwa, supaya tidak menjadi beban apa-apa. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini ujung ayat. Allah mengetahui dan kamu tak tahu apa-apa. Maka kita pasrah sajalah, berserah diri sajalah kepada Allah, karena kita tak tahu apa yang berlaku, apa hikmah yang ada di sebalik setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Disinilah perlunya penyucian jiwa itu berlaku. Mudah-mudahan insya Allah
Apa yang kita lalui dalam hidup ini tidaklah yang akan menambah kesusahan kita, tetapi meskipun nampak susah di mata, tetapi sebenarnya tidak akan mengganggu sampai ke hati yang di dalam sana. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.